menyucikan hati demi untuk makrifat, mengenal dirinya. Siapa dirinya? Kalau sudah mengenal siapa dirinya di dalam kekurangan, di dalam kehinaan, di dalam apapun yang serba tidak sempurna, tanpa menyebut nama Allah, akan dijawab oleh Allah, memang aku yang Maha Agung. Kadang-kadang orang tidak melalui tahapan-tahapan ini, hanya wirid dan zikir saja yang dia bicarakan. Baca, saya wirid ini, baca ini, zikir ini, pengakuan makrifat tidak ada. Jadi kalau sudah begitu, bagaimana? Apa yang diwiridkan, yang dizikirkan orang itu hanya olah otak dan ilmu. Dia paksakan waktu membaca zikir, dimasukkan ke dalam hatinya. Tapi kalau orang makrifah, tidak. Olah hati yang dia bicarakan, menyadari siapa dirinya, tanpa menyebut nama Allah, akan dijawab oleh Allah. Kok begini saya, gini keadaan saya, begini kenyataan saya. Tanpa menyebut Allah, sudah dijawab oleh Allah. Nah, tapi kalau Anda sampai menyebut Allah, berarti apa yang terkeluar dari mulut, dorongan dari hati. Bukan mulut dipaksakan masuk ke hati. Ini masih olah akal, masih terganggu dalam sembahyang dengan warna sejadah, luntur tidak luntur, karena kita masih memaksakan diri dari akal ilmu untuk ke hati. Ini makrifat itu begitu. Terus apa buah yang seperti ini menghasilkan apa kepada sikap kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini? Hanya 3 permasalahan yang kita hasilkan. Satu adalah sakhawatun nufus, penuh rasa hati kasih sayang. Nah, untuk menimbulkan rasa kasih sayang ini susah. Kenapa saya katakan susah? Karena kebanyakan kita ini menyayangi seseorang itu masih melihat 2 jalan. Apa? Senang apa nggak senang? Nomor 2, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi bukan kasih sayang yang mutlak. Jadi ini bukan nama kasih sayang lagi. Kita masih meraih untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang baik. Jadi bukan kasih sayang, karena masih ada pamrih. Kasih sayang itu nggak ada pamrih. Wong sayang kok jaluk liron piye toh? Paham maksud saya? Ini. Jadi cuma berupaya. Doa nggak cukup. Ya. Makanya saya sudah bilang sama Pak Sufyan, ngapain sih mau punya supir, begitu mau ke kantor tinggal duduk di mobil, ya baca koran ini. Coba egonya kita, ya betul apa tidak? Gak mau sekelilingnya. Belajar dong kita berkasih sayang. Tutup, lihat lingkungan, bagaimana keadaan mereka. Apalagi orang-orang yang tidak punya, yang tua-tua jual kacang, jual ini. Coba berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihan orang tua ini ya Allah. Tidak, majalahnya yang dibaca. Kayaknya di kantor nggak ada kesempatan lagi. Jangan. Coba melihat yang itu bangunan-bangunan yang untuk menyembah keselain Allah agar kuat iman kita. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa kulli syai'in qadir. Ya, begitu melihat ada masjid, alhamdulillah. Begitu melihat ada madrasah, ada pondok pesantren, alhamdulillah. Ini kadang-kadang sudah mati kayak begini ini. Kan? Sedangkan kalau kita kembalikan ya para ulama sufia, genahnya ibadah itu kalau udah merasakan manis, sedap dan indahnya menghadap kepada Allah. Besar kecilnya ya suatu rasa indah dan tidak indah, manis dan tidak manis ini, bagaimana Anda merasakan sudut perlawanan ini, kepahitan ini?
Ngerti maksud saya? Ya kan begitu kan? Ya, makin ini pahit, makin terasa kemanisan sesuatu. Coba Anda tangisi mungkar-mungkar yang nampak di mata kita ini. Ya, kita rasa sedih, rasa cemburu, paling tidak berdoa kepada Allah. Kasihan mereka-mereka ini berbuat maksiat ini. Rasakan sakitnya hati, rasakan pedih dan pahitnya hati dalam melihat mungkar. Akan terjawab kok. Nanti di dalam ibadah itu kan menimbulkan kemanisan. Ini kita ini terlalu lepas diri. Karena kelepasan diri kita ini guru mendidik. Ya, mangan keenakan, ya makan enak, ini enak, sampai ada poso mutih, ojo mangan daging. Arahnya ke sana ini. Ini menyangkut hukum-hukum mubah. Tapi jangan sampai mubah boleh-boleh aja ini terlepas begitu saja. Jadi kadang-kadang ini ngerti, walaupun kata poso 40 dino, kita walaupun kata ini, Nabi Musa, Nabi memerlukan kok puasa 40 hari untuk mencapai satu tujuannya kok. Kadang-kadang ngeritik wong Jawa, kata poso pati geni apa, pancen gak ono tak obong mari kan. Ya, jadi ini ya, makrifat inilah Pak Arifin, rasa. Ya, sudah ya. Ya, jadi inilah Pak Wido. Jadi ngumpul ini jangan dianggap satu hal-hal yang saya jadi sedih. Ya, sedihnya itu apa? Sekarang kumpulan-kumpulan tasawuf yang mengatasnamakan tasawuf itu udah apa istilahnya? Mewabah. Gitu. Semua caplok ini, pokoknya iso maca kitab ngomong tasawuf. Lagi trendy. Alah wong model wae kok. Kan lagi mode sampai seberapa sih lamanya? Saya pas ingat dawuh pun apa? Dawuhnya ayah saya itu dalam ilmu dalam masalah tarekat ini, Rik, saya lebih suka tidak begitu laku. Kenapa ya? Nanti kalau begitu laku jadi imitasi. Ya ini permasalahannya sekarang begini. Ya kan ya, kayaknya tasawuf itu apa? Sudah paham ya? Jadi arahnya itu ke sana gitu loh. Gitu kan. Jadi ini bukan terus olah akal dan olah pikir, olah ilmu. Ini gitu kan. Jangan lagi menyangkut, kalau mungkin Yai Najib sudah paham. Kalau kata-kata ulama itu ya istilah ulama di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu digunakan adalah al-ulama billah, ya, yang sampai ulama itu begini akan jadi begini ya. Makanya sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Ulamaul akhirah wa ulamaud dunya atau ulama usu. Ini ulama akhirat, ini sampai ulama busuk, ini ulama dunia, gitu kan. Karena semua ini kalau dilihat dalam Al-Quranul Karim, ya, titel-titel ulama itu ya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya, sesungguhnya. Nah, Allah Ta'ala itu sampai mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Jadi resepnya ulama itu dua sebetulnya itu. Satu sebagai hamba Allah. Nggak bisa dong orang itu mendapatkan titel hamba kalau dirinya belum semata-mata menghamba kepada Allah. Kok enak aja? Kok tiba-tiba jadi insinyur nggak sekolah dulu? Gitu kan? Ya. Yang nomor dua apa? Ilmunya itu menumbuhkan rasa takut. Jadi mungkin tambah berani, tambah sewenang-wenang, gitu kan? Oh, sekarang ini sudah mode kok, jadi kiai mode sekarang, jadi ustadz mode, jadi semua mode, sudah jadi mode semua sekarang ini. Kayaknya kalau nggak jadi ini ya nggak tahu lah, ya mungkin karena presidennya kiai jadinya, gitu loh. Jadi kayaknya kiai itu sebagai label.
gitu kan. Tapi nggak kena ditipu. Kiai tetap kiai. Kiai itu bukan suatu apa namanya, bukan satu jenjang karier. Maafkan, kalau dulu saya ingat tahun berapa itu kita mau mencetak kader-kader ulama, belegedes apa? Bukan. Kalau mau mencetak orang alim mungkin. Kalau kamu jadi orang yang tua, dituakan nanti dulu. Ini sudah urusan kepada makmum lah kita. Nah, memang banyak kadang-kadang kiai itu banyak, kiai resmi itu ada. Itu kan. Jadi kalau lagi ada kop dari organisasi, dari apa gitu kan ya. Madu wassalam, kiai haji gitu. Tapi di luaran nggak dipanggil kiai, Pak. Itulah. Jadi banyak kiai ini kadang-kadang disalahartikan. Itulah sama, karena kiai itu kalau diangen-angen ya, kiai itu diambil dari singkatan ikiai. Apa ikiai itu bahasa Indonesia? Hah? Ini saja. Kata-kata ini saja itu nggak ada pilihan kecuali kamu. Kenapa kok milih kamu? Karena sebagai panutan sari tauladan. Ya, hubungan rohani. Lah, kenapa kok cukup ini saja, bukan sekadar amal zahir, bukan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan siapa mereka itu yang dibuat ikiwai itu siapa? Dijawab oleh Rasulullah, humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka itu yang kita lihat ya akan menjadikan saya itu ingat keagungan Allah dan akan ingat banyaknya dosa yang menimpa diri saya. Lain, atau posisinya lain, bukan ilmiah lagi. Ya, titel Rasulullah itu nggak ada yang macam-macam, hanya satu, uswatun, hanya sebagai panutan. Ya kan? Jadi jangan diilmui. Rasulullah tuh sebetulnya nggak perlu ngomong ilmu itu nomor 2. Kalau ada pertanyaan, baru Rasulullah itu akan mengeluarkan. Dalam ada satu permasalahan akan dikeluarkan. Karena sebelum Rasulullah mengeluarkan suatu ilmu, apa yang nampak di Rasulullah itu sudah menjadikan suatu kebesaran dalam hati, sudah jadi panutan. Sekarang ini enggak, memaksakan diri untuk jadi panutan, dalil. Kamu enggak ikut saya ngomong begini ini, lihat, kama qala Allah Ta'ala, kama qala. Dipaksakan dirinya akan jadi ikutan orang. Jadi orang torekot itu jangan dihukumi lagi. Orang torekot itu ya, semua gerak-geriknya itu sudah harus mengikut sunnatur Rasul, akhlakul Rasul. Apalagi hukum sudah jelas. Karena itu sudah menjadikan satu yang sedap dipandang, itu indah. Begitu orang torekot itu ngomong, bukan membicarakan hukum lagi. Apa yang dikeluarkan pembicaraannya itu? Menghadapi permasalahan hidup ini. Bagaimana kamu jadi orang yang sejuk, yang siap tahan bantingan menghadapi hidup ini. Jangan ngomong lagi hukumnya ini mentah lagi. Ya, pokoknya bener ya wis mari. Apakah kita semua ini yang banyak ikut enggak ini? Menjadi orang ikut enggak? Untuk menghadap kepada Allah. Kita jangan munafik. Begitu disudutkan, disatukan kepada suatu perjalanan thariqah, mengingkari. Jangan ikut-ikutan. Ini nanti ini anu. Kita semua ini ikut. Kalau kita mau ngomong semua dikatakan kita nggak mengakui ikut, saya mau tanya menghadap di sini. Pak Hasanuddin, kowe sembahyang, ikut siapa kamu sembahyang? Ikut. Saya nggak ikut, telah menemukan sendiri. Mana kamu tahu dalilnya? Mana dalil ruku? Mana dalil sujud? Mana dalil ini? Nggak mungkin tahu kok ilmunya. Apa mau dikatakan salah semua ini? Ayo ngomong salah. Nggak salah. Hal-hal begini kadang-kadang, tapi begitu disudutkan, diarahkan ke thariqah, nggak mau. Tapi action untuk membicarakan tasawufnya kayak kan begitu kan?
Begitu diajak makan nggak mau, yang jadi kesukaannya ini nggak mau. Jadi pembahasan harus begini hidup itu, harus begini, gayana. Tapi gak ngelakoni, percuma. Wong panutan itu bisa menjadikan cahaya, menjadikan nur, orang tertarik itu sesudah dia mengalami. Ya kan ya, kan sekarang ini apa? Kan orang-orang lagi karbitan semua yang banyak ini, nggak tahu perjalanan kepada Allah. Jangan lagi kepada Allah. Wong jalanan kehidupan kepemerintahan aja ini kan karbitan, lagi musim saja kok. Makanya nggak akan mari-mari segini terus, gitu loh. Sudah ya. Jadi apa? Sakhawatun nufus. Ada rasa kasih sayang. Kalau jalan Pak Arifin mau pergi kantor, lihatlah semua ini. Kasihan ya Allah. Sudah tua-tua kok masih begini, kok jual ini ya Allah. Di pinggir jalan kok begini. Begitu. Ya, apalagi kalau itu ada pengemis. Ya siapkan, ratusan itu siapkan. Buka, apa susahnya? Saya mau tanya, ngasih uang 100 setiap stopan itu kira-kira habis 10.000 sehari. Siapkan. Begitu ngasih, tawassul kepada Allah. Ya Allah, berkahnya orang yang minta ini ya Allah. Begitu. Ya, semoga saya ini ya Allah, ya Allah. Gitu. Ya. Istilahnya hadis napa niku? Allah Ta'ala fi aunil abdi. Kita Allah Ta'ala akan menolong seseorang selagi orang itu fi auni akhi, mau menolong orang lain. Diwasilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasilah ya Allah, berkah mamsyaya, perjalanan saya ke masjid ini ya Allah, berangkat saya ke kebaikan ini ya Allah, saya harus begini ya Allah, jadikan saya begini. Minta berkah Rasulullah. Minta dong, siapkan ratusan, kasih ya. Kalau mau terbuka, coba biar kamu yang ngasih, jangan sopirnya. Nah, kalau pakai jam yang mahal ya dibalik saja sementara. Ya barangkali kalau dicabut, ya kan ya kasih. Kamu nggak sekolah dek? Enggak Pak. Ya ini ya, doakan saya ya jadi orang yang selamat mulia. Cek wangele, nggak mau baca koran, ada supir ini kasih nanti, nggak cukup. Cok dulu tak santai. Iya, tarekot itu gini, nggak ada yang cukup. Karena tarekot ala torikil kamal wan nagus, membahas tentang kesempurnaan. Nggak cukup. Alawis sudah ada sopir saya kok, tidak cukup. Yadan biyadin, yadullah fauqa aidihim. Ikut di sini. Ya, sakhawatun nufus. Insyaallah. Coba. Ya, terus yang nomor 2, apa buahnya zikir ibadah yang benar kepada Allah? Salamatus sudur, hatinya itu selamat. Nggak ada mau jelek-jelekin orang itu, nggak ada. Ngerentek elek nggak sempat, jangan lagi jelek-jelekin. Nggak ada. Ya nggak? Loh, kok kenyataannya dia jelek, ya kenyataannya dia berbuat buruk, silahkan dia berbuat buruk, tapi jangan ngecap. Dia pasti begini, bapak ibian ngene, mbak ngene, bapak tangi bengi-bengi sorokon. Ya aku semate, cok ngomong-ngomong ya, tak tekek sisan kon kok. Ya kan ya, bukan. Ya jangan, gitu kan ya. Jadi biarkan aja seperti itu. Ya semoga mendapat hidayah dari Allah. Itu. Jadi salamatus sudur. Kalau sudah begitu apa? Yang nomor 3 buahnya itu husnul khuluq ma'a kulli makhluk. Baik, ya, akhlaknya tuh baik sama siapapun. Kita tuh kadang-kadang akhlak yang nggak punya. Cinta sudah, kasih sudah, sayang sudah, mesra. Mesra itu apa sih? Akhlakul karimah. Pak Diki makan, sama-sama ngasih tapi nggak mesra. Kalau mesra akhlakul karimah, Pak Diki monggo nggih ya lain. Jadi jangan lagi ini enak, nggak enak pun dengan akhlakul karimah merasa enak. Ini dzauqiyah. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mencaci maki makanan, mencaci maki minuman, nggak pernah.
Karena Rasulullah sebelum merasakan kenikmatan makanan sudah bersyukur kepada Allah atas adanya nikmat. Ketajaman inilah yang mengalahkan basyariah Rasulullah. Jadi nggak ada ngomong seneng dhisik, nggak ada ceritanya kok orang pacaran itu ngersulo. Ada? Nggak ada. Dimanapun ya, kalau suruh milih, kamu di hotel ada orang, kamu di restoran buffet ada orang, enak. Tapi kamu nggak terganggu di bawah jembatan pacaran. Milih di bawah jembatan kok. Gimana betul? Ini nyepi gitu loh, ini gelak nyepi. Gitu. Jadi rasa nerima ini loh sebetulnya itu izul qanaah. Ya, jadi yang mesra, ya Pak Arifin ya. Jadi sekarang ini akhlak, gitu loh. Jadi kemesraan ini sekarang itu. Nah, terus timbulnya ketidakmesraan itu kenapa? Karena belum menyalahkan orang lain, menghukumi orang lain, sudah menganggap orang lain itu buruk dan busuk. Salah itu. Gak ada rasa kasih sayang, menghukum akhirnya. Nah kalau sudah menghukum orang yang seperti ini, sebenar apapun yang dia bicarakan, karena dorongan hawa nafsu, tidak berhasil kok. Tidak berhasil. Itu sudah nas qat'i. Lawittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu. Kalau memang kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, silahkan mereka berdalil, silahkan mereka ikut aturan undang-undang, tapi ada berkepentingan hawa nafsu. Apa kata Allah? Langit dan bumi seisinya akan rusak kok. Jadi ini Pak Sufyan. Jadi karena tidak akhlakul karimah. Gitu kan? Akhlak mesra. Gitu kan? Nah kalau sudah mesra, namanya orang. Kira-kira Pak Diki pilih mana? Makan ikan apa? Ikan asin, ya. Terus ada sambal hangat. Ya, makan enak semua, tapi dingin, keluar dari kulkas. Milih mana? Milih mana? Loh, milih hangat. Kehangatan inilah, suasana kehangatan ini kadang-kadang ini, apalagi dalam kekeluargaan ini kadang-kadang lupa sudah lillahi ta'ala summa setengah wali. Ya, nanti si istrinya ya dingin-dingin saja, si suami ya dingin-dingin aja, nggak ada sentilan. Mas, dari mana Mas? Oh emas, nggak ada itu. Sama walinya Allah. Allah, makanya akhirnya selingkuh. Nggak mendapatkan apa-apa. Ya kan, harus ada saling mengisi. Apalagi kalau istrinya juga kerja, jangan saling menuntut, saling memberi. Ya kehangatan ini kadang-kadang itu, ya ini yang berbahaya ini. Jarang kok. Ya memang itulah penyakit suami istri yang pertama itu begitu. Jangan kedua, tak tempelin nanti. Satu nggak habis minta dua. Ya, kadang-kadang begini, karena nggak adanya kehangatan. Ya begitu, ya begitu kan. Kehangatan inilah, sentilan-sentilan ini kadang-kadang kosong. Ya kan ya, didalili sudahlah menjadi keluarga mawaddah warahmah wasakinah. Itu kan selokan itu. Itu selokan aja, kamu yang ikhlas, yang ini, yang itu, selokan. Sekarang yang kita bicarakan orang tarekat, bagaimana kamu jadi orang ikhlas, bagaimana kamu jadi orang khusyuk, orang takut, bagaimana kamu jadi keluarga sakinah warahmah wal mawaddah. Gimana? Apa ini menyangkut ilmu apa tidak? Kalau udah menyangkut ilmu, apa ini juga menyangkut satu hidayat? Ada satu resep sendiri-sendiri, bukan sekadar diomongkan. Ya, yang mesra dong sama nyonya, ya nyonya sama suami. Hai Mas, gitu. Kadang-kadang lain, suaminya udah niat, sudah nanti sudah betul-betul mau hangat dek, assalamualaikum. Wah ada apa kok berubah ini? Jangan-jangan ini baik, ada deh ini, ada yang mau ditutup-tutupin nih ya. Oh itulah salahnya kalian berdua, karena nggak biasa baik. Begitu ada kebaikan mesti ada ini, ada udang di balik hidung ini.
Ya, ini masalahnya. Gitu kan? Cobalah. Ya, akhlakul karimah. Ya, jadi ini mumpung sempat ya. Jadi kalau sudah begitu ya, kehangatan. Jadi sama Allah itu juga begitu. Kehangatan. Ya, karena itu sifat daripada anbiya wal mursalin wal auliya wasiddiqin ya wassolihin wasyuhada, ini semua ini enggak ada perubahan, itu enggak ada. Seneng enggak seneng, susah enggak susah, ya suka enggak suka, menghadapi hidup apapun lancar. Kalau kita kan enggak Senin Kemis kan, kalau lagi ada feeling ya kan ya, kalau alaga insting semangat enggak. Jadi kehangatan, contoh kehangatan para ulama sufiyah thoriqah ya, itu sampai mengatakan mengikut nas qat'i dalam Al-Qur'anul Karim, amma yujibul muttarra idza da'ah ya, syarat daripada orang itu permohonannya didengarkan, diterima dan dikabulkan oleh Allah. Seberapa ukuran dia itu merasa betul-betul merasa terhimpit, merasa kepepet, seberapa besarnya kepada Allah. Jadi di sini ulama thariqah mengatakan tidak melihat alimmu, tidak melihat ibadahmu, tidak melihat zikirmu, tidak melihat takwamu, tidak melihat khusyukmu, tidak melihat takutmu kepada Allah. Tidak, hanya pada saat itu sampai seberapa kesungguhanmu kepada Allah. Kenyataan begitu kan? Coba saya mau tanya, selama ini bagaimana Pak Wido? Kalau berdoa bagaimana? Bagaimana coba, Mam, anak-anak tuh Mam? Ya, bagaimana kalau berdoa? Gak ada kan? Yang banyak ada kesungguhan. Hanya membaca. Atau kesungguhan itu sendiri itu hanya mengikut dengan ngototnya hati agar terkabul kemauannya. Lebih-lebih kalau yang dipermohonkan itu merupakan perlindungan dari Allah. Perlindungan dari apa? Untuk menutupi suatu kekurangan, satu aib-aib yang takut nampak di orang lain, atau kena menghadapi suatu ancaman. Tapi semua ini apa? Kesungguhan itu hanya terprogram ya Pak, dalam akal. Apa tandanya? Waktu kita sungguh begitu betul bahwa nggak ada masukan pikiran lain di hati kita, masih kadang-kadang niat wudhu atau niat Allahu Akbar itu masih mikir yang lain kok. Hatinya udah niat, saya niat sembahyang sudah, cuman ini loh, parabola ini masih masuk di pikiran ini. Nah, sampai isyarah para ulama thariqah wa alamatul ittirar, orang itu yang betul-betul merasa kepepet mepet ke Allah dalam waktu berdoa, dia waktu ngangkat kedua belah tangan dia tidak merasa. Ayo, pernah nggak merasa? Kiainya kelamaan doa tolah-tolah suwene tinggal amin aja udah nggak bisa konsentrasi. Amin amin dilirik habis cek suwene moco. Begitu mendengar Rabbana atina fid dunya hasanah, mati engkau, udah habis ya. Ya, tinggal amin aja udah. Ya, kadang-kadang itu ngangkat kedua tangan aja. Jadi merasa ketumpahan ini kenapa? Kok sampai hal ini terjadi itu kenapa? Kesungguhan ini kenapa? Penyakitnya itu kena satu, karena kita semua ini kebanyakan tidak komunikasi dengan Allah melalui jalan menyadari keberadaan kita ini. Langsung saja Allahumma, nggak sampai yang namanya munajat. Kalau orang Jawa munajat itu bebisi,
ngraos sibo wonten ing ngersanipun Allah. Kata Kanjeng Syekh mujalasah. Nah, kata ulama thariqah, laisa kullu dzakir jalis. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu sibo. Apa sibo itu? Napa kelasnya kayak bahasa Jawa. Napa sibo niku? Lelenggahan. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu akan duduk bersama Allah, berdampingan. Belum tentu. Karena ini masih kesana kemari. Tapi kalau orang itu sudah bisa duduk bersama, manjalas janas. Ya, kalau orang itu sudah mau duduk bersama, walaupun hatinya ya, tidak bisa bersama, akan turun kok rahmat dari Allah. Tidak peduli. Ini kumpulan itu begini, ngumpul ya. Jadi apa? Tadi dikembalikan lagi apa? Thariqah itu kalau sudah mengikut kepada sesuatu yang kebersamaan di dalam ilmu, di dalam i'tiqad, di dalam rasa, ya, dibawa kepada Allah. Karena itu apa bedanya antara orang zikir dengan melalui berthariqah dan tidak berthariqah? Sering saya katakan, an-sirru fit talqin lirtibatil qulub ba'diha bi ba'din hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan hati ya, antara si murid dengan rohaniyah guru-guru sampai kepada Rasulullah. Hubungan rohani tidak bisa dibatasi, dimanapun akan timbul gejolak ya, ada sesuatu akan tembus kok. Al-arwah junudun mujannadah, kata Rasulullah ya, ma ta'arafa iktalafa. Kalau sudah bersatu rohani itu akan bertemu dimanapun. Nah kalau sudah gitu bagaimana? Paling sedikit wa aqallu ma yahsulul murid idza dzakara silsilah tujawibuhu arwahul auliya hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit, kata para ulama thariqah, hubungan rohani orang-orang berthariqah itu pasti akan dijawab oleh guru-guru sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril. Mau dibawa kemana? Dihadapkan kepada Allah. Ini anakku, wahai Allah. Ya, ini lagi keadaan seperti ini, wahai Allah. Disampaikan kepada Allah. Ini thariqah. Jadi bukan sekadar pokoknya ngelakoni, pokoknya ngono, bukan. Ya. Lah, kena ada hubungan-hubungan seperti ini salah satu syarat daripada orang berzikir kepada Allah secara khusus, daripada orang yang menghadap kepada Allah. Ayo dinaiki kemauan keras, ketulus ikhlasan, kesungguhan guru-guru ini dinaiki sebelum menghadap kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak mau melihat saya ya Allah, karena memang keadaan saya seperti ini ya Allah, tapi lihat guru-guru saya ya Allah. Bagaimana kesungguhan kita, kesungguhan mereka kepada kita ya Allah. Dinaiki. Ini suatu rahasia nur yang diletakkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada guru-guru kita ini yang kita lihat. Ini yang dilihat.